Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar membahas sesuatu yang ringan, santai di luar sana, atau ada pertanyaan atau menjadi diskusi-diskusi di sekitar kita yang kalimat atau kata tazkiyatun nafs, yaitu memurnikan jiwa, membersihkan jiwa. Yang nafs ini sebenarnya langsung terkoneksi dengan nafsu. Nafsu itu adalah nafsu. Maksudnya apa? Bagaimana cara membersihkan atau memurnikan jiwa kita yang langsung terkoneksi dengan nafsu? Kita lupakan sisi jiwa, agak rumit, tapi lebih mudah ketika kita membahas soal nafsu. Percaya atau tidak, untuk kita pikirkan secara santai, yang Allah uji di dunia ini adalah nafsu kita. Benar-benar hanya nafsu kita yang Allah uji. Kalau kata Allah di surah Al-Baqarah 286, yaitu la yukallifullahu nafs. Allah tidak membebani nafsu siapapun hambanya sesuai dengan kemampuan nafsu itu. Gimana caranya memurnikannya? Pertama, kembali ke diri dulu. Kita belajar untuk mengenali diri kita, mengenali nafsu kita. Allah menciptakan, memberikan nafsu di kita selalu dua, yaitu nafsu baik dan nafsu buruk. Kenali mana nafsu baik kita, mana nafsu buruk kita. Kalau kurang dipahami, nafsu itu apa sih? Apapun yang berhubungan dengan nafsu, kita ambil simpel aja, kita buat ringan. Nafsu makan itu nafsu. Nafsu berbuat baik, nafsu berbuat buruk, nafsu untuk marah, nafsu untuk menahan marah, semuanya itu terkoneksi dengan nafsu. Dan nafsu itu terkoneksi dengan jiwa. Ketika kita berusaha untuk membersihkan nafsu, otomatis jiwa akan ikut membersih. Ketika kita berusaha memurnikan nafsu kita, maka otomatis jiwa kita akan termurnikan. Tidak usah kita bicara, tidak ada satupun manusia yang bisa murni semurni-murninya, bersih sebersih-bersihnya. Tapi gimana tipsnya? Yang pertama itu tadi, yaitu belajar mengenal diri, mana nafsu baik kita, mana nafsu buruk kita. Ketika kita sudah mulai paham mana nafsu buruk kita, mana nafsu yang membawa keburukan kepada kita, contoh nafsu marah yang bukan pada tempatnya, atau kita buat ringan nafsu makan yang terlalu berlebihan. Bagaimana ceritanya ketika kita paham di diri ini itu adalah sebuah nafsu yang kurang baik, maka kita meminta kepada Allah, berdoa agar nafsu yang buruk itu Allah gantikan, Allah rubah menjadi nafsu yang baik. Dan kita terus berusaha agar nafsu yang buruk itu menjadi nafsu yang baik. Kendalikanlah nafsu, manajemenlah nafsu, belajarlah kita benar-benar memahami ini baik, ini buruk. Belajarlah ketika ada hal lain, uang, katanya zikir itu bisa memurnikan nafsu kita. Ya, betul. Tetapi coba kita pikirkan secara ringan ya, bukan untuk diperdebatkan. Berzikir, mengingat Allah itu bukan hanya perkara menyebut yang dengan jumlah 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali, 1000 kali, bukan. Tapi coba kita pikirkan, memahami makna apa yang kita sebut atau yang kita zikirkan yang berhubungan dengan asma Allah. Saya ambil contoh simpel, ketika kita mengucapkan Subhanallah yang bermakna Maha Suci Allah, tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita menempatkan Allah pada tempat yang suci? Sudahkah menjadikan Allah sesuci-sucinya, baik itu di pikiran kita, baik itu di hati kita? Jadi kita tidak berawal dari nggak usah terlalu banyak untuk berzikir, tapi melatihlah agar apa yang kita sebut itu kita paham dan menempatkan Allah sesuai dengan apa yang kita sebut. Itulah
sedikit cara agar nafsu itu bisa kita kendalikan, agar nafsu itu bisa kita manajemen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.